Halo, selamat siang Tribuner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roland Saputra melaporkan dari Desa Temban, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya di hari kemarin itu ada 2 desa di Kecamatan Nrekang yang dilanda banjir hingga menghantam lahan pertanian milik warga, salah satunya yang di tempat saya ini berada. Jadi ini adalah tanaman jagung milik warga yang dihantam banjir kemarin. Selain banjir yang menghantam lahan pertanian milik warga, namun dari laporan yang kami terima ada sekira 7 hewan ternak sapi yang ikut terseret banjir kemarin itu akibat luapan sungai Sadang. Jadi ada 7 ekor sapi yang dikabarkan mati karena banjir yang terjadi di sore hari kemarin. Hal itu menurut laporan dari Kepala Desa Tungka yang bernama Bapak Takbir. Adapun penyebab terjadinya banjir bandang di Desa Tungka ini, menurut laporan dari warga bahwasanya karena ini sungai yang di sebelah kiri saya ini adalah maksud kami meluasnya sungai ini karena ada salah satu perusahaan PLN, pembangkit listrik tenaga air, yang kemarin pasca hujan deras itu membuka secara langsung di pembatas pengukur airnya, sehingga banjirnya itu meluap sampai ke sini. Hal ini juga disesalkan oleh warga karena sangat merugikan, seperti sejumlah hewan ternak milik warga yang ikut juga terhanyut, dan juga bukan hanya di tempat ini saja yang dihantam banjir kemarin. Jadi Tribuners, banjirnya itu sampai di sini kemarin, sampai hingga menumbangkan rumah perkebunan milik warga ya. Selain banjir yang terjadi di hari kemarin di waktu yang bersamaan ya, di jalan Trans Sulawesi kemarin juga itu nyaris putus akibat longsor juga ya. Karena dalam beberapa hari ini memang Kabupaten Nrekang itu dilanda cuaca yang buruk, seperti hujan deras hingga mengakibatkan sebagian wilayah itu diterjang banjir maupun longsor. Seperti di Kecamatan Anggiraja, tepatnya di Desa Mandate kemarin ya, yang itu terjadi longsor di jalan poros penghubung antara 2 Kabupaten Nrekang dengan Tanah Toraja, sehingga saat ini kendaraan hanya bisa melewati satu kendaraan saja di jalan yang longsor itu ya, yang sebelumnya bisa dilewati 2 kendaraan dan sekarang hanya bisa 1 ya. Saat ini juga kami menunggu tim anggota dari BPBD
dalam hal ini Kepala BPBD Bapak Arsil Bagianda untuk meninjau langsung lokasi. Namun belum sampai juga ya. Oke, cukup sekian laporan dari saya dulu, Tribuners. Selalu pantau berita dari kami. Cukup sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.